Shalom dan selamat siang bagi kita semua anak-anak Tuhan dari berbagai wilayah yang ada di Conference DKI. Mungkin juga ada dari luar DKI. Kami menyampaikan selamat siang, salam sejahtera. Berkat Tuhan kiranya menjadi milik kita pada siang hari ini. Siang hari ini acara kita adalah kita berdoa dan kita belajar firman Tuhan. Ada dua session. Session pertama nanti dari Roh Nubuat disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Samuel Simorangkir, dan yang kedua nanti disampaikan untuk pelajaran sekolah Sabat hari ini oleh hamba Tuhan Pendeta Ajun Hadi Panggabean. Kita akan berdoa, kita mohonkan Ibu Limbong boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertempat di kerajaan surga, pada siang hari ini ya Tuhan, kami datang ke depan-Mu Bapa mengucap syukur karena besar kasih-Mu kepada kami semuanya Tuhan. Boleh kami kumpul melalui Zoom ataupun melalui hal yang lainnya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa karena Engkau telah memberkati Pendeta Samuel Simorangkir membuat acara ini siang hari begini yang sangat indah. Karena begitu Bapak, boleh kami dipersatukan dan diserami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Boleh kami mempelajari yaitu buku Roh Nubuat. Bapak, terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu karena Engkau sudah memberikan kesehatan kepada Pendeta Ringo-Ringo sehingga boleh bersama dengan kami pada siang hari ini. Bapak kami di surga, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sirami kami semua yang hadir pada siang hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Marilah kita puji Tuhan, kita akan menyanyi melalui video lagu pembuka yang diputar oleh operator kita. Kami persilakan. Sesudah malam fajar mereka bersama Saat ini kita akan masuk ke dalam pemaparan Roh Nubuat yang akan disampaikan oleh Mbak Tuhan Pendeta Samuel. Baik, selamat siang dan shalom. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita mengenai Roh Nubuat. Namun sebelum kita baca tulisan Ronnya White dari buku The Prayer, kita ulang-ulangi
pekabaran 3 malaikat di akhir zaman, ya. Sedikit tapi kita ulang-ulangi, selalu saja Tuhan singkapkan kebenaran kepada kita, ya. Apa itu pekabaran 3 malaikat? Itu adalah kebenaran Kristus, kebenarannya yang membenarkan dan menguduskan. Itu diambil dari Wahyu 14 ayat 12. Kenapa? Dalam menghadapi peristiwa akhir zaman yang disampaikan oleh 3 malaikat, ada pekabaran malaikat pertama, kedua, ketiga. Nah, kita yang sebagai pengikut Tuhan diharapkan sebagai orang yang kudus, yang tekun, ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus, ya. Jadi bacanya jangan dari atas, bacanya dari bawah. Kenapa? Karena kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Oleh karena iman kita kepada Yesus, maka kebenaran Yesus, kekudusan Yesus, jasa-jasa Yesuslah yang membuat saudara dan saya di akhir zaman bisa menuruti perintah Allah dengan sempurna, ya. Iman kepada Yesus, kebenaran dan kekudusan Yesuslah, jasa Yesuslah yang selama dia di dunia ini membuat kita boleh menjadi orang kudus yang tekun. Jadi bukan dari saya, tapi dari Yesusnya yang membuat kita dimenangkan. Itulah pekabaran di akhir zaman dari 3 malaikat. Nah, kalau begitu, apa yang mau kita sampaikan? Contoh, ya. Kalau misinya kita udah tahu, Israel Jasmani, tentang Yesus Kristus, domba, ya, siapa yang berdosa harus mengorbankan domba, itu adalah lambang. Itu pekabaran di waktu Israel Jasmani. Sementara Israel rohani, Yesus Kristuslah jalan keselamatan dan hidup. Siapa percaya dia selamat melalui baptisan yang kudus, ya. Nah, untuk pekabaran 3 malaikat di akhir zaman yang disampaikan oleh umat yang sisa, ya, Yesus Kristus di dalam manusia, ya, kita dibenarkan oleh iman, ya. Jadi iman kepada Yesus itu yang kita mau sampaikan selalu. Mari kita beriman, percaya kepada Yesus, dan jasa-jasa Yesus yang membuat kita dibenarkan dan dikuduskan, disucikan. Nah, sekarang mengenai Sabat, ya. Kalau Israel Jasmani, latar belakang Sabat itu adalah Sabat penciptaan dalam Kejadian, lalu Sabat perayaan agama waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, ya. Sabat perayaan agama juga disebut Sabat di sana, ya, berhenti. Lalu Israel rohani, Yesus datang, ya, dia masih tetap pelihara Sabat terus, ya, tapi terlalu legalis, akhirnya lupa mereka prinsipnya, ya. Lalu akhirnya Yesus katakan, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, ya. Jadi Sabat sebagai kelegaan, bukan sebagai beban, ya, yang dibuat banyak peraturan oleh bangsa Yahudi pada waktu itu, ya, orang Palestina dan Yahudi. Lalu bukan berarti berubah Sabatnya, ya, tidak ada perubahan. Cuman setelah masuk ke zaman Kristen mula-mula, 7 jemaat itu ada masuk Sabat menjadi hari Minggu, ya. Maka di pekabaran umat yang sisa, ya, di zaman Laodikia ada pekabaran yang mengingatkan, ya, takutlah akan Allah, ya, karena tiba penghakiman, ya. Bagaimana ini bisa kita ketahui melalui Daniel 8 ayat 14, ya, dan buku Daniel, ya. Bagaimana kita bisa menunjukkan kita itu takut menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi, itulah Sabat. Jadi pekabaran kita, ya, di akhir zaman adalah ada 2 kelompok, ya, kelompok yang menyembah Allah yang hidup sebagai pencipta, dan kelompok yang
menyembah Allah yang diciptakan manusia. Ya, baik itu menggunakan patung, benda-benda ciptaan Tuhan, dan tanda binatang. Nah ini, jadi kenapa begitu ditekankan kembali Sabat, bukan mengenai latar belakang perayaan agama, ya, bangsa Israel, Yahudi, ya, tetapi tentang perbedaan yang akan menentukan mana umat Tuhan, mana yang bukan umat Tuhan di akhir zaman. Pertentangannya adalah tentang penyembahan. Siapa yang kau sembah? Ya. Jadi lebih fokus kepada apa yang Yesus ajarkan. Ya. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Jangan dibawa budaya ya, yang salah, ajaran yang salah. Ya. Peraturannya ada, tapi prinsip dan misinya, motifnya jadi salah, legalis dari bangsa Israel Yahudi ke zaman yang sekarang. Ya. Karena zaman sekarang, Sabat itu bukan hanya sekedar perbuatan. Ya. Sabat itu kita pelihara berdasarkan iman dalam Yesus Kristus. Nah, di situ bedanya. Ya. Kita beriman dalam Yesus, maka ketekunan jasa-jasa Yesus pada waktu dia di dunia ini dalam menuruti hukum Tuhan, ya, itulah yang membuat kita sebagai penyembah Sabat yang benar. Ya. Dan oleh karena ada Yesuslah, maka saudara dan saya bisa tidak ikut ya, terpengaruh menjadi penyembah setan melalui patung dan tanda binatang. Nah, di sini kita baru masuk. Besok, saudaraku, mulai besok 15 menit, Pendeta Ringo akan menerangkan tentang ini lebih banyak, lebih detail. Ya. Siapa Bible? Kita akan belajar. Kalau kelompok yang menyembah Tuhan adalah indikatornya menguruskan Sabat, sementara kelompok penyembah setan, patung dan tanda binatang, ya, itu bisa kelihatan, ya, mulai dari Babel, kemudian anggar hawa nafsunya apa maksudnya, pelacur apa maksudnya, cawan murka Allah apa maksudnya. Ya. Sementara umat Tuhan harus tekun, sabar, ya, menurut hukum Tuhan dan beriman kepada Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Baik. Sekali lagi, ya, perbedaan orang baik, ya, kalau non-Kristen, keselamatan melalui usaha pribadi, orang Kristen, saya menurut firman Tuhan supaya saya selamat dan diberkati Tuhan, ya, tapi orang Kristen di akhir zaman, saya menurut firman dan hukum Tuhan, oleh karena saya beriman kepada Yesus, dan saya lihat betapa sayang dan rindunya Tuhan Yesus agar aku selamat. Jadi motivasi, ya, kerinduan untuk selamat datangnya dari Yesus membuat saya mau selamat. Bukan karena saya mau selamat, bukan karena saya mau terima berkat, ya, tapi karena saya lihat Yesus memberikan berkat kepada saya, Yesus menawarkan keselamatan kepada saya, maka saya mengikuti hukum Tuhan. Dan waktu saya mengikuti hukum Tuhan itu pun bukan karena saya, tapi karena jasanya Yesus, ya, yang mengajak saya, ayo saya buat. Jadi kepenurutan Yesus terhadap hukum Tuhan itu dikenakan kepada saya, dikreditkan kepada saya. Itulah tipe umat Tuhan di akhir zaman. Haleluya. Semoga ini semakin jelas bagi kita apa yang harus kita hidupkan dan apa yang harus kita kabarkan kepada orang-orang di sekitar kita. I will go. Baik, terima kita kasih. Masuk kepada bacaan Roh dalam minggu ini, pasal 12. Ya. Prayer and revival. Ya, berdoa dan kebangunan. Kita doakan pengabaran tadi, ya, supaya kita bisa beriman dalam Yesus. Karena masalah kita itu adalah
selalu fokus ke dalam diri kita, ya. Sementara di akhir zaman kita harus fokus kepada Yesus, ya. Jangan menyelamatkan diri karena usaha saya, tapi saya menyelamatkan diri oleh karena saya melihat Yesus yang menyelamatkan saya. Nah, itu dia. Makanya kita harus berdoa dan harus ada kebangunan. Kebangunan rohani hanya akan datang sebagai jawaban atas doa. Ya. Kebangkitan kesalehan sejati di antara kita adalah yang terbesar dan paling mendesak dari semua kebutuhan. Jadi inilah yang paling utama di akhir zaman, ya. Kita harus mengalami kebangunan, ya. Untuk mencari ini harus menjadi pekerjaan pertama kita, harus ada usaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan berkat Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mau melimpahkan berkat-Nya kepada kita, tapi karena kita tidak siap menerimanya. Jadi iman itu, ya, kurang kita ungkapkan karena kita kurang melihat kasih sayang Tuhan, kurang mengerti apa yang udah Tuhan usahakan kepada kita. Ya. Makanya kita harus sungguh-sungguh mencari kebangunan itu, ya. Bagaimana caranya? Tambah pengetahuan kita tentang, harus kita banyak belajar tentang apa yang Yesus buat kepada kita, sehingga kita siap dibangunkan Tuhan. Bapa surgawi kita lebih bersedia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita yang meminta kepadanya, daripada orang tua duniawi yang memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak mereka. Tetapi adalah pekerjaan kita dengan pengakuan, penghinaan, pertobatan, dan doa yang sungguh-sungguh untuk memenuhi syarat yang telah dijanjikan Allah untuk mengadukan bukannya kepada kita. Jadi kebutuhan kebangunan rohani diharapkan hanya sebagai jawaban atas doa. Jadi untuk mengalami kebangunan rohani kita berdoa, Tuhan ungkapkan hati pikiran kami, buka mata kami melihat apa saja yang sudah Tuhan buat kepada kami. Apa saja yang Tuhan rencanakan, ya, untuk mengerti kasih sayang Tuhan, sehingga membuat kita merespons apa yang Tuhan buat, karena Tuhan yang mau, bukan karena saya yang mau. Ya. Ada kebutuhan hari ini, ya, dari kebangkitan agama, ya. Yang sejati seperti yang dialami oleh Israel kuno. Kita perlu seperti mereka menghasilkan buah yang memenuhi pertobatan untuk menyingkirkan dosa kita, membersihkan bait suci hati yang najis, agar Yesus dapat memerintah di dalamnya. Ada kebutuhan akan doa yang sungguh-sungguh dan kuat. Juru selamat kita telah meninggalkan janji berharga bagi pemohon yang benar-benar bertobat. Orang seperti ini tidak akan mencari wajahnya dengan sia-sia. Ya, ini dia, mencari wajah Tuhan, mengenal Tuhan, ya, melalui firman-Nya. Berdoa, tidak hanya di pagi, petang, siang pun. Ya. Ingat, kita berdoa siang ini tidak ada hubungannya melanggar dengan budaya doktrin Ka'bah. Ya. Kalau Ka'bah kan ada itu korban pagi dan petang, hanya berdoa pagi dan petang. Tidak, kita berdoa setiap hari, ya. Dia juga melalui teladannya sendiri mengajari kita perlunya doa. Dirinya yang mulia surga, ya. Dia jadi Yesus sendiri sering berdoa, ya. Dia sering menghabiskan sepanjang malam dalam persekutuan dengan Bapanya. Jika penebus dunia tidak terlalu murni, terlalu bijaksana, atau terlalu suci untuk mencari bantuan dari Tuhan, pastilah manusia yang lemah dan bersalah memiliki setiap kebutuhan akan bantuan ilahi itu. Dengan penyesalan dan iman, setiap orang Kristen sejati akan sering mencari tahta kasih karunia agar ia dapat memperoleh belas kasihan dan menemukan kasih karunia untuk membantu pada saat dibutuhkan. Ya. Jadi ini maksudnya Yesus betul-betul mencari kebijaksanaan dan bantuan dari Tuhan. Ya. Kalau Yesus cari, apalagi manusia yang lemah, ya, pasti akan apa? Mencari tahta kasih karunia. Doa membawa kita ke dalam hubungan dengan Tuhan. Jika kita datang kepada Tuhan,
merasa tidak berdaya dan bergantung sebagaimana adanya, dan dalam iman yang rendah hati dan penuh kepercayaan, menyatakan keinginan kita kepada Dia yang pengetahuannya tidak terbatas, yang melihat segala sesuatu dalam ciptaan, dan yang mengatur segala sesuatu dengan kehendak dan firman-Nya. Dia dapat memperhatikan seruan kita, dan akan membiarkan terang bersinar ke dalam hati kita. Melalui doa yang tulus, kita dibawa ke dalam hubungan dengan pikiran yang tak terbatas. Kita mungkin tidak memiliki bukti yang luar biasa pada saat itu, bahwa wajah penebus kita membungkuk di saat kita dalam belas kasih dan cinta. Tapi ini terjadi. Kita mungkin tidak merasakan sentuhan yang terlihat, tetapi tangannya ada di atas kita dalam kasih dan kelembutan yang mengasihani. Ya. Saudaraku, kita berdoa, kita tidak lihat. Tapi Roh Nubuat katakan, ya, wajah penebus membungkuk di atas kita, ya, dalam belas kasih dan cinta, ya. Kemudian dia menyentuh kita dengan tangannya yang kudus di atas kita dalam kasih dan kelembutan yang mengasihani. Haleluya. Bayangkan saudaraku, ya, Yesus datang melalui doa kita. Karena dengan berdoa itu membuat hubungan kita dekat dengan Tuhan. Doa kita naik ke surga basah dengan darah Kristus yang membersihkan. Kebaktian keagamaan, doa, pujian, pengakuan dosa, naik dari orang percaya sejati sebagai dupa ke tempat kudus yang surgawi. Haleluya. Ini yang selalu kita lakukan bersama, United Prayer, ya. 4P, pengakuan, pujian, ya, pujian, pengakuan, permohonan, ya, itu naik ke surga. Tetapi melewati saluran kemanusiaan rusak, mereka begitu najis bahwa kecuali dimurnikan dengan darah, mereka tidak akan pernah berharga di mata Tuhan. Itu semua yang kita naikkan sebenarnya najis, ya. Agar kudus disucikan harus melalui apa? Darah. Jadi surga basah dengan darah Kristus untuk membersihkan dosa kita. Doa yang fana itu, ya. Mereka begitu najis kecuali dimurnikan dengan darah, mereka tidak akan pernah berharga di mata Tuhan. Mereka naik, mereka ini saudara dan saya, ya, kita naik tidak dalam kemurnian yang tak bernoda. Dan kecuali pengantara yang berada di sebelah kanan Tuhan, mempersembahkan dan menyucikan semua dengan kebenarannya, itu tidak dapat diterima oleh Tuhan. Kalau bukan karena dikuduskan oleh darah Yesus, doa-doa kita tidak dijawab, saudara. Semua dupa dari tabernakel duniawi harus dibasahi dengan tetesan darah Kristus yang membersihkan. Dia memegang di hadapan Bapa pedupaan jasa-jasanya sendiri, di mana tidak ada noda kerusakan duniawi. Dia mengumpulkan ke dalam pedupaan ini doa, pujian, dan pengakuan umatnya. Dan dengan ini dia menempatkan kebenarannya sendiri yang tak bernoda. Kemudian dibumbui dengan manfaat pendamaian Kristus. Dupa itu muncul di hadapan Allah sepenuhnya, dan sepenuhnya dapat diterima. Kemudian jawaban yang ramah dikembalikan. Haleluya. Inilah saudaraku perbedaannya membaca buku tulis perubahan, ya, kesaksian Yesus mengenai pekerjaan pelayanan Yesus sekarang ini. Berbahagialah kita, umat yang sisa, yang memiliki kesaksian Yesus, yang memiliki tulisan Roh Nubuat. Kita tidak sembarangan berdoa, hanya berpikir doa kita nyampe ke telinga Tuhan. Saya saja merinding membacanya. Ketika kita berdoa mengadakan pujian, pengakuan, permohonan, pengucapan terima kasih, dikatakan darah Yesus, ya, harus membersihkan doa-doa kita, ya, dalam pedupaan jasanya, ya. Lalu Yesus mengumpulkan doa itu dalam pedupaan pengakuan kita. Lalu dia tempatkan kebenarannya sendiri. Inilah iman kita kepada Yesus yang tak bernoda. Tadinya kita bernoda, dibuat jadi tak bernoda dari darah Yesus. Kemudian
dibumbui dengan manfaat pendamaian Kristus. Dupa itu muncul di hadapan Allah sepenuhnya dan sepenuhnya dapat diterima oleh Allah Bapa. Lalu jawaban yang ramah dikembalikan. Saudaraku, jangan kita hanya berpikir doa kita dijawab atau tidak. Sebelum doa kita dijawab atau tidak, proses doa kita yang berdosa itu ya harus melalui dengan darah Yesus. Surga basah dengan darah Kristus untuk membersihkan doa kita yang kotor oleh dosa. Oh, saudaraku, mari kita renungkan pelajaran tulisannya White. Bagaimana doa-doa kita itu, ya, tidak sekedar hanya sampai seperti mengirim fax atau WhatsApp, tapi melayakkan berita kita nyampe di atas. Harus basah, surga harus basah dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik dan selalu bekerja untuk kita. Tidak hanya bekerja, mati dan bangkit di kayu salib, sekarang saat ini pun Yesus bekerja untuk keselamatan kita, untuk doa-doa kita agar layak didengar Bapa dan dijawab dengan jawaban yang ramah dikembalikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih, Pastor. Semua kiri yang sudah menyampaikan satu pelajaran dalam nubuat yang mengajak kita untuk melihat betapa indahnya kasih karunia Tuhan bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan untuk mendengarkan pelajaran sekolah sahabat kita yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Panggabean. Tapi sebelumnya, kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang diputarkan oleh Opera. Kami berikan kesempatan. Waktu berharga ini kami serahkan kepada Pendeta Panggabean. Dipersilahkan. Shalom. Shalom. Selamat siang bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada siang hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti bacaan Roh Nubuat dan juga belajar sekolah sahabat kita. Dan pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-13 hari Senin, judulnya adalah Bebas dari Rasa Bersalah. Tidak ada penghukuman
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Bapak Ibu yang kekasih, bebas dari rasa bersalah ini adalah yang kita tunggu-tunggu, ya, yang diharapkan semua orang. Karena bebas dari rasa bersalah akan membuat kita damai sejahtera, akan membuat kita bersukacita. Karena bebas dari rasa bersalah itu sangat indah, sangat kita harapkan. Dan inilah salah satu janji Tuhan kepada kita oleh jasa pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kita bebas dari rasa bersalah. Dan yang luar biasa, Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Luar biasa, oleh percaya kepada Yesus Kristus, tidak ada penghukuman bagi kita. Nah, di sekolah sahabat kita diceritakan sebuah cerita tentang seorang wanita muda telah dibunuh secara brutal. Pembunuhnya tidak dikenal. Polisi membuat perangkap dengan menempatkan satu mikrofon tersembunyi dalam kuburnya. Satu malam beberapa bulan setelah kematiannya, seorang pria muda mendekati kuburan itu, menangis dan memohon pengampunan kepada wanita itu. Polisi tentu saja memonitor kata-katanya, menangkapnya karena melakukan kejahatan. Apakah yang membawa pria itu ke kubur itu? Tentu saja rasa bersalah, apalagi. Nah, rupanya ada seorang pemuda membunuh seorang wanita. Mungkin dia bisa menyembunyikan identitasnya, identitas pembunuh ini, sehingga tidak diketahui. Tetapi polisi masih membuat satu jebakan, menempatkan mikrofon di kuburnya. Nah, rupanya pemuda ini dihantui rasa bersalahnya. Mungkin dia tidak tenang, tidak bisa tidur, dan merasa bersalah sehingga dia pergi ke kubur memohon ampun kepada wanita itu yang sudah dibunuhnya. Dan itulah yang membuat dia tertangkap. Rasa bersalah sering menghantui orang yang melakukan dosa. Kadang-kadang rasa bersalah itu bahkan membuat kita tidak bisa tidur. Oleh karena merasa telah menyakiti hati sesama kita atau hati Tuhan. Tentu saja meskipun tak satu pun dari kita melakukan tindakan buruk seperti yang dilakukan pria muda itu, kita semua telah melakukan perkara-perkara yang kita sendiri malu. Sesuatu yang kita harap kita tidak lakukan tetapi tidak bisa. Bersyukur pada Yesus dan darah perjanjian baru, tak seorang pun dari kita harus hidup di bawah stigma rasa bersalah. Menurut ayat hari ini, tidak ada penghukuman terhadap kita. Hakim yang utama memperhitungkan kita tidak bersalah. Memperhitungkan kita seolah-olah kita tidak melakukan perkara-perkara yang membuat kita merasa bersalah. Luar biasa. Jadi Tuhan Yesus menebus kita sehingga kita tidak perlu ada di bawah tekanan rasa bersalah yang membuat kita stres. Memang rasa bersalah dalam ukuran untuk membuat kita menyesal itu perlu, ya. Kita perlu menyesali dosa-dosa kita. Tetapi sampai membuat kita stres karena rasa bersalah, rasa tidak diterima, tidak diampuni, itu tidak perlu karena Tuhan sudah mengampuni kita. Di sekolah sahabat kita dikatakan bagaimana ayat-ayat ini menolong kita mengerti Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1 tadi itu tidak ada penghukuman bagi kita, ya. Nah, yang pertama Yohanes 5 ayat 24.
Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Luar biasa. Jadi siapa yang mendengar perkataan Yesus, percaya kepadanya, dan percaya kepada Bapa yang mengutus Dia, maka dikatakan dia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Dan ia akan mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum. Luar biasa ya rencana keselamatan itu. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan dihukum. Malah mempunyai hidup kekal karena kita sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Ayat yang kedua Roma 3 ayat 24 dan 25 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi luar biasa, kita dibenarkan oleh kasih karunia dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Inilah rencana keselamatan yang sangat indah. Dan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa, menjadi seperti orang yang paling berdosa, orang yang paling jahat karena memikul dosa-dosa kita. Supaya oleh hidupnya, oleh kematiannya kita dibenarkan oleh Allah. Dan janji Tuhan rasa bersalah itu akan diangkat. Satu janji yang terbesar untuk hidup dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan adalah bahwa kita tidak perlu lagi hidup di bawah beban rasa bersalah. Karena darah perjanjian, kita yang memilih masuk dalam hubungan perjanjian dengan Allah, yang memilih untuk berdiam dengan syarat iman pertobatan, penurutan, dapat merasakan rasa bersalah itu diangkat. Haleluya. Puji Tuhan. Rasa bersalah itu akan diangkat. Beban hidup rasa bersalah akan diangkat. Sehingga kita merasa damai, merasa sukacita karena hubungan perjanjian kita dengan Tuhan. Tidak lagi di bawah hukuman dosa. Ketika setan berusaha berbisik di telinga kita bahwa kita buruk, bahwa kita terlalu berdosa untuk bisa diterima Allah. Kita dapat melakukan apa yang Yesus lakukan di padang gurun ketika setan mencobai Dia. Kita dapat mengutip kitab suci dan salah satu ayat yang terbaik adalah Roma 8 ayat 1. Ini tidak berarti menyangkal kenyataan dosa dalam kehidupan kita. Ini berarti bahwa karena hubungan perjanjian yang kita miliki dengan Tuhan, kita tidak lagi hidup di bawah hukuman karena dosa. Yesus membayar hukuman bagi kita, dan sekarang Dia berdiri di hadirat Bapa meminta darahnya sendiri untuk kita mempersembahkan pengorbanannya sendiri sebagai tebusan bagi kita. Jadi Yesus Kristus sudah membayar hukuman yang seharusnya kita tanggung. Nah, tetapi untuk mendapatkan semua kasih karunia itu harus ada pertobatan, ya. Harus ada penyesalan karena dosa. Kalau kita mengingat kisah Daud yang menghampiri Betseba dan untuk menutupinya dia membunuh Uria, suaminya. Daud merasakan rasa bersalah
yang luar biasa. Dan dia mengubah Mazmur 51 sebagai suatu nyanyian, ratapan, dan pertobatan. Dan dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Dia membuat satu doa yang sungguh-sungguh dengan pertobatan. Katakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Setelah dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia menyatakan pertobatan yang sungguh-sungguh. Anak yang dilahirkan Betseba itu ditulahi oleh Allah. Dan Daud berpuasa dan berdoa. Dan dia menyadari bahwa diampuni dan dibebaskan rasa bersalah itu adalah satu kebahagiaan yang luar biasa. Oleh sebabnya dia menulis Mazmur 32. Dia katakan dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi sering kering seperti teriknya musim panas. Waktu dia berusaha menutupi kesalahannya, waktu dia berdiam diri tidak mengakui kesalahannya, dikatakan, maka tulang-tulangnya menjadi lesu. Dia mengeluh karena dia merasakan beban dosa itu, merasakan keluhan dan juga penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi setelah dia mengakui dosa-dosanya, setelah dia datang dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, dia merasakan kebahagiaan, dia merasakan sukacita karena diampuni. Waktu itu Nabi Nathan datang kepadanya mengatakan, doamu telah didengar, dosamu sudah diampuni. Maka dia merasakan satu kelegaan yang luar biasa, satu sukacita yang luar biasa, yang mendapatkan satu pengampunan dari Tuhan, sehingga rasa bersalah itu diangkat. Kita pun boleh datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan, dan Tuhan akan mengangkat rasa bersalah itu, sehingga kita merasa sukacita, damai, bebas dari rasa bersalah, karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Inilah pelajaran kita pada saat ini. Terima kasih Pendeta Panggabean yang sudah menyampaikan firman bagi kita pada siang hari ini. Kita akan tutup rangkaian acara ini, dan jangan lupa besok kita hadir pada pukul 11.30 untuk memulai acara kita, dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang hari. Ada satu lagu tutup sebelum kita berdoa. Kita persilakan host untuk mengatakan. Adakah Yesus lindung aku bila aku berduka, bila ku susah berat beban
bebanku dan jalanku sangat payah. Adakah Yesus lindung aku bila takut menyengat saat gelap malam mengepung aku? Adakah Yesus mendekat? Oh ya, ku tahu Yesus lindung. Ia rasa susahku bila ku letih dan murung. Aku tahu Yesus lindung aku. Adakah Yesus lindung aku bila hatiku hancur dengan kekasih berpisah aku? Adakah Yesus menghibur? Oh ya, ku tahu Yesus lindung. Ia rasa susahku bila ku letih dan murung. Aku tahu Yesus lindung aku. Terpujilah nama Tuhan dengan lagu pujian penutup. Dua kita minta disampaikan oleh pendeta Pak Abi. Saya berikan kesempatan. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Bapa kami, Tuhan yang maha pengasih, kami datang bersyukur kepadamu Tuhan karena kesempatan yang indah di mana pada tengah hari kami boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan, baik dari roh nubuat dan juga pelajaran sekolah sahabat. Terima kasih Tuhan karena pertemuan komunikasi khususnya hambamu Pendeta Samuel Simorangkir yang sudah merancang acara ini. Biarlah juga firman Tuhan yang sudah disampaikan, Tuhan berkati pelajaran roh nubuat yang sudah disampaikan, Tuhan berkati juga pelajaran sekolah sahabat yang kami sudah sampaikan. Biarlah kiranya itu kami boleh lakukan. Terima kasih atas pekabaran bahwa kami bisa bebas dari rasa bersalah oleh kasih karunia-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Tolonglah kami bertobat sungguh-sungguh meninggalkan dosa-dosa kami dan memperoleh kasih karunia Tuhan dan bebas dari penghukuman oleh karena rahmat dan kemurahan-Mu. Berkati juga Pendeta Siringorengo yang sudah memimpin acara ini, berkati kami semua yang sudah mengikuti. Biarlah dari hari ke hari Tuhan berkati acara ini, program ini berjalan dengan baik, semakin banyak yang mengikuti Zoom setiap tengah hari. Terima kasih atas kemurahan-Mu, berkati kami semua, lindungi kami semua dari COVID-19, dari segala bahaya dan penyakit. Saudara-saudara kami yang sakit,
Tuhan yang menyembuhkan. Berkati Konferensi DKI, pimpinan-pimpinan kami, dan semua program Tuhan yang berkati. Berkati juga program-program di jemaat, dan berikanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami boleh bersuka cita melayani Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, berkati kami semua dan keluarga kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami mengucapkan selamat sore, selamat bergabung kembali dengan kami Jemaat Fisdah di New Jersey. Senang sekali kita dapat kembali bersama-sama dalam mempelajari firman Tuhan. Selamat sore semua, menjelang malam bagi yang di Amerika, dan selamat pagi di Indonesia. Selamat tengah malam di Jerman. Pada malam hari ini kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran ini judulnya adalah sukacita. Sangat menarik ayatnya. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. 1 Yohanes 1 ayat 4. Saya berikan perbandingannya. Di dalam Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Kenapa saya katakan ini sama-sama penulisnya adalah Yohanes. Bahkan kalau kita ketahui, dulu ini adalah satu kitab. Kenapa? Kitab Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes ditulis adalah kitab yang terakhir. Ditulis di ujung akhir hidupnya. Kenapa saya katakan demikian? Wahyu ditulis di Pulau Patmos. Dan kitab Yohanes, 1, 2, dan 3 Yohanes ditulis setelah Yohanes keluar dari Pulau Patmos. Jadi ini adalah kitab yang kalau dulu itu dulu dianggap jadi satu kitab. Namun sekarang sudah dipisah-pisah, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Injil Yohanes. Dan kalau kita lihat, katanya yang saya berikan warnanya, supaya penuh sukacitamu. Kalau ayat inti kita katakan, supaya penuhlah sukacita kami. Kita lihat perbandingannya dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, that your joy may be full. Sama. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 4 sama dengan Yohanes 16 ayat 24. That your joy may be full. Saya mempergunakan King James Version. That your joy may be full. Biarlah sukacitamu penuh. Kenapa dikatakan biarlah sukacitamu penuh? Kita lihat. Ada sebuah pertanyaan. Saya ambil dari pelajaran sekolah sahabat kita. Apa yang Yohanes tulis kepada orang-orang Kristen mula-mula, di mana dia berharap akan membuat sukacita mereka penuh? Apa yang membuat sukacita mereka penuh? Apa yang telah ada sejak mula? Saya ambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 yang mengatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Apa yang membuat sukacita kita bisa penuh? Jawabannya, pertama, apa yang telah ada sejak mula. Kalau kita lihat dalam perbandingan bahasa Inggrisnya, which from the beginning. From the beginning. Kalau lihat kata from the beginning, di dalam Yohanes 1 ayat 1, in the beginning, pada mulanya. Kalau kitab Kejadian katakan pada mulanya. Kalau Yohanes 1 ayat 1 kata pada mulanya Allah bersama dengan firman itu adalah apa? Allah. Pada mulanya firman, words.
Apa yang bisa membuat sukacita kita penuh? Karena firman yang adalah words itu, yang di Yohanes 1 ayat 4 katakan dia menjadi apa? Manusia. Karena ya apa yang buat bisa kita sukacita kita penuh? Karena pada mulanya firman itu yang adalah Allah menjadi manusia, dan pelajaran kemarin saya katakan apa? Dia yang berkorban untuk kita. Dia yang berkorban untuk kita. Dan kata Yohanes, apa yang dia dengar itu, apa yang dia lihat itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Itulah yang dapat membuat sukacita itu penuh. Apa yang di Yohanes 16 ayat 24 katakan firman yang jadi manusia lah yang dapat membuat sukacita itu penuh. Bukan yang lain. Seringkali kita berpikir seperti tadi malam kata, seringkali kita berpikir apa yang dunia berikanlah yang memberikan kita sukacita. Tidak. Yang dapat memberikan kita sukacita, yang dapat memberikan kita kebahagiaan adalah firman yang telah menjadi manusia, yang berkorban untuk kita. Makanya apa yang dia lihat yang ada sejak semula, yaitu firman itu yang dia telah dengar, apa yang dia telah lihat, dia telah raba. Apa yang dia apa? Pada mulanya, firman yang telah menjadi manusia itu, dia sudah lihat. Firman yang telah menjadi manusia itu, dia telah apa? Dengar. Firman yang telah jadi manusia itu, dia sudah raba. Itulah yang dia saksikan. Disaksikan bagi kita, supaya sukacita kita penuh. Supaya sukacita kita penuh. Yohanes dapat berkata demikian karena Yohanes bertemu pada saat Yesus di dunia ini sebagai manusia, dan pada saat Yesus itu menyatakan dirinya dalam kitab Wahyu di Pulau Patmos. Dia menyatakan ini kembali. Makanya pada saat dia menulis Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada saat dia katakan itu karena dia sudah lihat. Dia lihat sebagai apa? Manusia. Dia sudah raba dan dia sudah lihat. Dia sebagai apa? Allah. Dia dapat mengatakan itu karena dia sudah saksikan. Dan inilah yang dapat membuat kita menjadi sukacita kita apa? Penuh. Dan mengapa itu harus memberi kita sukacita? Memberi kita sukacita. Memberi mereka sukacita. Memberi kita sukacita. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kenapa? Itu dapat memberi kita sukacita. Karena apa? Ada yang kata yang terakhir yang di dalam Yohanes 63 ayat 33, aku telah mengalahkan dunia. Dalam dunia kita menderita dalam penganiayaan, tapi saat dikatakan kuatkanlah hatimu. Yesus katakan, kuatkanlah hatimu. Kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 16, ada sebuah perumpamaan yang Yesus katakan tentang penderitaan dan kebahagiaan. Dia menyatakan tentang kepada para muridnya pada saat itu. Ceritanya tentang apa? Seorang perbandingannya adalah wanita yang sedang melahirkan. Pada saat melahirkan wanita itu akan apa? Sakit rasanya. Tapi
Penderitaan pada saat dia sakit akan menjadi sukacita pada saat melihat bayi itu lahir di dunia ini. Dan penderitaan itu dia dapat lupakan karena bayi itu hidup. Pada saat ini, tantangan yang kita hadapi, tantangan masalah apapun yang kita hadapi, penganiayaan yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi, jangan membuat kita jauh daripada Tuhan. Kenapa? Malahan kita harus kuatkan hati kita. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan dunia. Dan pada saat Yesus katakan, aku telah mengalahkan dunia. Itu adalah jaminan. Itulah kekuatan bagi kita untuk mengalahkan dunia. Kita dapat lihat berbagai tulisan-tulisan Roh Nubuat tentang itu. Sesudah menyembuhkan perempuan itu, Yesus ingin agar ia menghargai berkat yang telah diterimanya. Pemberian yang dikaruniakan oleh Injil itu jangan hendak diperoleh dengan diam-diam atau dinikmati sembunyi-sembunyi. Demikianlah Allah memanggil kita untuk mengakui kebaikannya. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Jadi dikatakan apa? Setelah kita pada saat ini, kita dikaruniai oleh Allah, yaitu Injil, yang kita tidak boleh hanya nikmati sendiri, kita harus saksikan. Kenapa kita harus saksikan? Karena apa? Karena kebaikan Allah kepada kita. Apa yang Allah perbuat dapat membuat kita sukacita. Kebaikan yang Allah itu, yang Tuhan berikan kepada sukacita itu harus kita sharing. Kita harus saksikan. Kita harus saksikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kenapa kita harus saksikan? Jawabannya adalah karena Yesus katakan, akulah Allah. Akulah Allah. Kenapa kita harus saksikan apa yang Tuhan perbuat kepada kita? Pengakuan kita akan kesetiaannya adalah pilihan surga menyatakan Kristus kepada dunia ini. Kita patut menghargai rahmat-Nya. Rahmat-Nya yang bagaimana? Pengorbanannya. Sebagai Dia adalah Allah menjadi manusia. Dan pada saat ini Dia menjadi imam besar kita. Sudah mati dan menjadi imam besar kita. Itu adalah rahmat. Dialah adalah lawyer kita. Dia adalah hakim kita. Pembela kita. Kita patut menghargai rahmat-Nya dengan bagaimana? Memberitahukan melalui nabi-nabi sebagaimana yang telah diberitahukan melalui nabi-nabi pada zaman dahulu. Tetapi yang lebih bermanfaat lagi adalah kesaksian pengalaman kita sendiri. Lihat, seringkali yang dibawakan oleh kita semua adalah apa? Kita bilang, oh ini firman Tuhan. Ya benar, tapi yang paling utama adalah pada saat kita firman Tuhan itu kita hidupkan. Dan apa yang terjadi? Kesaksian itu sangatlah apa? Yang lebih bermanfaat lagi bukanlah hanya firman Tuhan itu, tapi kalau firman Tuhan itu kita pelajari, tapi firman Tuhan itu menjadi apa? Hidup kita. Dan pada saat firman Tuhan itu telah menjadi hidup kita, maka menjadi kesaksian dan pengalaman kita sendiri. Pada saat kita saksikan bagi Allah dan kita tunjukkan kepada orang-orang, itu tidak dapat ditentang. Tidak ada orang pun dapat menyangkal itu. Salah satunya, siapa yang dapat menentang kesaksian yang disampaikan oleh anggota jemaat kami, salah satunya adalah Tante Lucy, lelaki. Bagaimana pada saat dia menjadi dari Advent, dari Gemim menjadi Advent? Siapa yang bisa menentang itu? Bagaimana Tuhan menuntun dia di dalam hidupnya, sehingga dia dapat memilih keputusan menjadi umat Tuhan. Banyak lagi kesaksian-kesaksian yang dia dapat saksikan, apa yang Tuhan telah perbuat bagi dirinya.
Siapa yang dapat menentang itu? Siapa yang dapat menyangkal itu? Karena apa yang disaksikan itu adalah nyata. Itu adalah bagian hidup Tante Lucy. Dan pada saat dia saksikan itu kekuatan bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi orang-orang di sekitarnya. Siapa yang dapat menantang juga pesaksian para pendeta-pendeta senior kita tentang bagaimana Allah melindungi mereka, menjaga mereka. Pendeta Kausalia, kesaksian pendeta Kausalia, kesaksian oleh pendeta Alex Rantung, bagaimana Tuhan menjaga mereka. Tuhan melindungi mereka pada saat mereka melayani Tuhan. Siapa yang dapat menentang itu? Itu adalah rahmat Tuhan bagi mereka. Dan pengalaman setiap umat-umat Tuhan pada saat berjalan bersama Tuhan. Itulah adalah rahmat Tuhan bagi kita. Dan bila kita nyatakan pada orang, kita saksikan pada orang, siapa yang dapat menentang itu? Tiap-tiap individu mempunyai satu kehidupan yang sangat berbeda dengan orang-orang lain dan mempunyai pengalaman berbeda. Pendeta Kausalia punya pengalaman berbeda dengan perjalanannya bersama dengan Tuhan. Pendeta Alex Rantung punya perjalanan berbeda dalam pengalamannya berjalan bersama dengan Tuhan. Tante Lucy punya pengalaman yang berbeda dengan berjalannya bersama dengan Tuhan. Saya juga punya pengalaman yang berbeda. Setiap individu memiliki pengalaman yang berbeda, berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat bersuka cita bersama dengan Tuhan? Bagaimana Tuhan membuat kita memiliki kebahagiaan dalam penderitaan, dalam tantangan, dalam menghadapi masalah. Setiap individu memiliki pengalaman yang berbeda. Allah ingin agar pujian kita dinaikkan kepadanya, ditandai oleh sifat persorangan kita sendiri. Penghargaan yang berharga ini untuk memuji kemuliaan rahmat-Nya. Bila didukung oleh sifat hidup serupa Kristus, mempunyai satu kuasa yang amat menarik, bekerja demi keselamatan jiwa-jiwa. Bila kita menyatakan pada saat kita bersuka cita, menyaksikan bagaimana Allah itu mengasihi kita, dengan ditambah dengan kita punya apa? Karakter. Inilah umat-umat Tuhan di akhir zaman, tantangan diri. Kita harus memiliki karakter serupa dengan Kristus. Sehingga kita memiliki kuasa. Kuasa yang menarik, yang bekerja demi keselamatan jiwa-jiwa. Satu lagi tulisan Roh Nubuat. Jiwa yang menyambut anugerah Allah akan merupakan sebuah kebun yang disirami. Kesehatannya akan memancar dengan segera. Cahayanya akan menerangi kegelapan. Dan kemuliaan Allah akan kelihatan atasnya. Marilah kita ingat selalu kasih Allah yang penuh kasihan. Kemurahannya yang tidak terbilang itu seperti orang Israel. Marilah kita bangun batu dasar kesaksian kita. Dan menuliskan di atas cerita yang indah akan apa yang diperbuat Allah baginya. Sebagaimana Yohanes sudah bersaksi. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia raba. Demikian juga kita dapat bersaksi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita raba. Apa yang kita raba? Kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bila itu kita saksikan kepada orang, maka seperti tulisan Roh Nubuat yang terakhir ini katakan, jiwa yang menyambut anugerah Allah akan merupakan sebuah kebun yang disirami, akan bertumbuh dengan begitu pesat. Kesehatannya akan memancar dengan segera. Cahayanya akan menerangi kegelapan. Dan kemuliaan Allah akan kelihatan atasnya. Marilah kita saksikan dengan sukacita kasih yang begitu Tuhan berikan. Sebagaimana Yohanes sudah katakan. Apa yang kupegang, apa yang kulihat, apa yang kudengar. Itulah yang membuat sukacitamu penuh. Dan hal yang sama kita dapat katakan kepada orang lain. Apa yang kupegang, apa yang kudengar, dan apa yang kulihat. Itulah yang dapat menjadikan sukacitamu penuh. Bukan sukacita kita. Kenapa? Tuhan akan memberikan kita sukacita. Kebahagiaan bila kita menyaksikan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.